Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berada di Bank BPD Kabupaten Katolik Barat, yang mana pada hari ini kita menemukan dalam situasi COVID yang situasi berjalan yang tidak menentu saat ini. Namun pihak perbankan tetap seperti biasa. Inilah hasil liputan kita. Bang, rencana mau kemana nih bang? Oh ini ganti buku. Oh ya siap bang, sukses selalu bang. Ya, sama-sama. Oke, Ya, ya. Pak Tommy. Selamat pagi Pak. Jadi pada intinya kita melihat situasi sekarang Pak, situasi masih tidak menentu ya COVID ya, artinya di mana-mana ya, termasuk Kabupaten Kota Rimba. Dan ini berpengaruh sekali pada masyarakat terutama ekonomi. Nah, kalau dari sudut perbankan, khususnya Bank Pembangunan Kalimantan Tengah ya, yang ada di Kota Rimba, bagaimana Pak? Ya, Bank Kalteng sendiri juga ikut berupaya untuk pencegahan COVID, terutama itu ya, seperti di pelayanan kita juga jaga jarak, wajibkan cuci tangan, kemudian cek suhu tubuh, ya. Yang jelas untuk menghindari kerumunan lah. Juga kita siapkan tempat antrian di luar supaya tidak terlalu mengumpul di dalam. Jadi kita juga ikut menjaga supaya penyebaran COVID ini bisa terkendali gitu ya. Kemudian terkait dengan pemberian kredit dan juga pelayanan kepada nasabah, untuk kredit sendiri kita juga sangat selektif. Untuk utamanya diberikan di saat ini adalah untuk UMKM yang memerlukan suntikan dana ya, dana kredit ya maksudnya, supaya bisa tetap eksis atau tetap bertahan di kondisi seperti ini. Jadi pada intinya upaya untuk pemberian kredit kepada UMKM usaha kecil menengah ya, artinya Bank Kalteng selektif ya. Ya. Pak, kalau kita melihat situasi saat ini, oke lah itu kalau bagi nasabah yang ingin mau meminjam. Ya. Tapi kalau nasabah yang sudah meminjam, nah mungkin pergerakannya bagaimana kira-kira untuk saat ini, Pak? Pembayarannya atau bagaimana? Pembayarannya saat ini ada sebagian yang memang tersendat ya, karena ya kondisi pergerakan masyarakat juga terbatas saat ini kan. Tak terkecuali dengan usahanya, pasti terimbas juga gitu kan. Dan Bank Kalteng sendiri saat ini ada produk UMKM Berkah ya. Itu untuk membantu UMKM yang memerlukan modal dengan syarat yang lebih mudah dan bunga juga cukup murah gitu, bahkan di bawah bunga kur ya. Pak, kalau kita melihat ini kan sangat sangat menarik sekali ya, artinya perbankan khususnya Bank Kalteng ya yang ada di Kota Waringin Barat ya, memberikan kesempatan kredit dengan bunga yang murah ya. Artinya apa yang disampaikan oleh KUR tadi, artinya KUR itu apa Bang? KUR itu kredit usaha rakyat, itu dari pemerintah ya, dan bunganya saat ini 6%. Kalau untuk UMKM Berkah ini produk Bank Kalteng sendiri, dan bunganya 5,5, dan tapi harus berkelompok ya itu, Oh, sampai satu kelompok 7 orang dan tanpa agunan itu. kalau kita melihat, oke, ini bicara kelompok tadi. Kalau dalam satu kelompok itu, apakah kita mempunyai salah satu badan hukum seperti kelompok tani dengan dasar harus mempunyai legalitas hukumnya, Ya. atau sifatnya bagaimana Bang? Kolektif. Kelompok itu kolektif nanti ada koordinatornya, nggak perlu ada badan hukum atau apa, terus nanti ada rekomendasi dari dinas lah gitu, dinas terkait ya. Jadi usahanya di bidang apa, nanti dinas terkait yang ngasih rekomendasi gitu. Jadi untuk melegalkan salah satu kegiatan dari kelompok jika mau meminjam ini paling tidak diketahui oleh dinas Ya. yang bersangkutan gitu ya Pak. Ya, betul. Ada hubungannya nih. Kalau misalkan perikanan, dinas Ya. perikanan rekomendasi. Nanti minta rekomendasi ke sana untuk diberikan, layak diberikan pinjaman gitu ya. Dan tentunya dari masing-masing anggota ini kan kita nggak tahu ya karakternya, karena orang banyak.
nanti ada yang bertanggung jawab, paling tidak ada jaminan lah gitu kuat bahwa ini orangnya bagus untuk diberikan kredit, karakternya segala macam ya. Jadi untuk memperkuat kepercayaan tingkat bank paling tidak ada orang-orang yang layak dipercaya gitu ya. Karena ini tanpa agunan. Tanpa anggota gitu. Iya. Kalau kita melihat sedikit Bang, kita berkilas ke belakang. Kalau ini sahamnya saham daerah atau bagaimana? Kalau ini dana dari Bank Kalteng. Oh, dana Kalteng Provinsi. Iya. Oh, bukan saham daerah bukan. Bukan. Oh. Pak, kalau kita sedikit Bang, kita melihat situasi sekarang ini kan kita bicara tadi UMKM ya. Ya. Nah, di mana pusat telah mengucurkan anggaran, yang mana pusat itu mengeluarkan kepada dana bantuan sosial. Ya. Ada beberapa bantuan. Nah, termasuk Bank Kalteng ini ikut menyalurkan tidak itu? Bank Kalteng selama ini ikut aktif menyalurkan, baik itu ya terutama dari provinsi dan dari kabupaten gitu, lewat Bank Kalteng. Oh, lewat Bank Kalteng. Jadi bansos bantuan provinsi yang berbentuk tunai, Ya, itu linknya lewat provinsi kepada Bank Kalteng. dari Bank Kalteng, dari provinsi maupun dari Pemkab gitu. Beberapa kabupaten. Nah, Pak, kalau kita melihat sedikit Bang, ini kan ini berpengaruh kepada masyarakat kecil. Tadi bicara UMKM ya. Tapi kalau kita berbicara kepada rekanan, kontraktor. Kontraktor ini kan untuk pinjam meminjam kan lebih besar di Bank Kalteng walaupun jangka mereka pendek. Ya. Tapi karena ini situasi Covid, bagaimana kira-kira? Kalau untuk kontraktor memang ada yang terkendala juga karena pengurangan dari anggaran, ada yang dipotong segala macam, jadi ada juga yang tertunda gitu, tapi selesai juga gitu. Oh ya. Tapi pada intinya pihak perbankan tetap memberi kebijakan Ya. walaupun situasi dalam keadaan tidak menentu ya. Betul. Tapi upaya bank kan tetap membantu gitu. Ya, ya. Artinya cicilan bisa sedikit bergeser gitu. Ya. Nah, mungkin Bang ada harapannya Bang kepada baik warga masyarakat usaha kecil menengah, kepada rekanan atau bagaimana? Ya, untuk semua aja, baik itu UMKM atau untuk rekanan, yang mudah-mudahan ke depan semuanya segera berjalan normal dan bisa usaha lancar seperti sebelum ada COVID lah gitu. Jadi semuanya bisa berusaha dengan baik. Oke. Demikian wawancara kami kepada Kepala Bank Kalteng di Kabupaten Kota Waringin Barat.